قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas video dari Pak Juki kaum muslimin. Kali ini Pak Juki dengan PD-nya mengaku bahwa para wali itu hanya ada di ormasnya. Ya, kalau Wahabi nggak ada walinya. Padahal kalau kita lihat di pihaknya Pak Juki ini, ya, di sana orang gila saja bisa disebut sebagai wali kaum muslimin. Ya, wali majdub katanya. Pokoknya kalau ada ODGJ ya, yang kemudian dianggap wali, itu sudah nggak diragukan lagi kaum muslimin. Pasti dari kalangan mereka. Pasti. Ya, pasti. Ya. Selain kelompok mereka ini nggak ada yang menganggap orang yang hilang akal itu sebagai wali. Nggak ada. Ya. Orang yang seharusnya masuk rumah sakit jiwa, ya, tapi malah dianggap wali. Kan aneh kaum muslimin. Tapi di sisi lain kaum muslimin, ya nggak heran juga kalau akidah mereka itu seperti itu. Meyakini orang gila sebagai wali. Ya. Karena jangankan masalah wali kaum muslimin. Ya, ormas saja mereka sudah anggap sebagai agama. Selain ormas mereka salah semua. Ajaran ormas mereka itu semuanya sunnah Rasul. 100% sunnah Rasul. Ajaran yang acakadul, ya, mereka klaim semuanya itu sunnah Rasul kaum muslimin. Bahkan orang-orang halu ya dari kalangan mereka, orang-orang halu itu ya seperti Samsudin Jadab, kemudian ustadz-ustadz dukun, ya yang pamer-pamer ilmu kebal, itu semua dari kalangan mereka. Padahal itu halu semua kaum muslimin. Orang halu semua itu. Ya kalau memang ada ilmu kebal yang kemudian bisa dipraktek-praktekkan, bisa dipamer-pamerkan, ya harusnya TNI Polri itu suruh tutup saja, nggak usah ada, nggak usah dipakai. Sudah bayar mahal. Negara menggaji mereka itu luar biasa. Ya. Tapi ternyata lebih saktian uskun-uskun itu, ustadz-ustadz dukun-dukun itu. Ya. Lebih hebatan orang-orang yang pamer ilmu kebal. Ya. Nggak mempan senpi, nggak mempan sajam. Ya. Kan hebat itu. Jadi buat apa TNI Polri? TNI Polri itu ngadepin orang demo, mereka harus pakai tameng. Harus pakai rompi anti peluru. Padahal kalau dihadepin sama uskun-uskun itu, ya uskun-uskun dan juga para kroco-kroconya yang suka pamer ilmu kebal, ya, carilah ada yang pamer-pamer ilmu kebal itu. Ya. Mereka cuma tinggal melambaikan tangan, ya, melambaikan tangan, telapak tangan, lawannya langsung mental semua kaum muslimin. Coba, nggak harus pakai rompi anti peluru, pakai tameng, pakai water cannon, pakai gas air mata, nggak perlu. Ya, tinggal melambaikan tangan mereka mental semua. Cis. Tapi ternyata mereka nggak dipakai. Karena apa? Itu semuanya halu, itu semuanya bohong. Ya, dusta itu semuanya. Ya, tapi yang menghermankan lagi kaum muslimin, masih banyak juga yang percaya. Ya. Masih banyak yang percaya sama uskun-uskun, masih banyak yang percaya kalau mereka itu punya ilmu kebal, ya, masih percaya sama cerita-cerita halu, sama keyakinan-keyakinan yang halu. Apalagi kalau sudah cerita tentang wali, waduh, ya ada wali yang katanya bertapa di pinggir sungai, jaga tongkat berbulan-bulan, ya sampai terendam banjir itu, ya nggak mandi, nggak kencing, nggak ya nggak sholat, tahu-tahu berapa bulan jadi wali. Wali apa coba? Ya, kisah-kisah yang seperti itu banyak yang kagum. Dan yang kagum juga dari kalangan Pak Juki. Ya. Padahal para sahabat Nabi, para ulama, para alim, yang mereka itu jelas wali, nggak ada torikoh mereka untuk jadi wali, kemudian torikohnya aneh-aneh kaum muslimin. Nggak ada. Ya.
Nggak ada. Coba kaum muslimin, ya, seandainya jadi wali itu, ya, semakin tinggi derajat kewalian itu semakin hilang akal, ya, seperti kata mereka wali-wali majedub yang tingkat cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu sudah maksimal. Ya, harusnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya itu sudah mendahului Wan Sehon, ya, sudah mendahului Abu Bakar Asegaf, ya, lebih gila dulu. Lebih dulu gila, ya, lebih dulu gila daripada Wan Sehon, Abu Bakar Asegaf dan wali-wali yang kata mereka majedub itu, ya. Karena kalau dinilai ketinggian ilmu mereka, ketinggian kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, nggak ada bandingnya. Para sahabat itu orang yang paling tinggi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Tapi ternyata nggak ada yang gila. Nggak ada yang gila. Justru mereka ini malah menjadi inspirasi kaum muslimin. Kaum muslimin ingin menjadi sosok seperti mereka. Ya. Lah kalau wali-wali yang aneh-aneh kaum muslimin, aneh dan membagongkan, ya, seperti Wan Sehan, Abu Bakar Asegaf yang dari Gresik itu, ya. Ya. Siapa yang mau jadi wali seperti itu kaum muslimin? Nggak ada. Nggak ada. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Itu jadi ODGJ kalau itu. Coba kaum muslimin, ya, kita simak video dari Pak Juki yang mengklaim bahwa wali-wali itu dari ormas dia kaum muslimin, ya. Dan mudah-mudahan paham, ya, nanti videonya, ya, apa yang diucapkan oleh Pak Juki, karena ini bahasa Jawa kaum muslimin, ya. Coba kita simak video. Bukti nyoto para rawuh. Wali sak pirang-pirang niku rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang zaman saiki niki derek Nahdlatul Ulama sing teng Indonesia. Kula dereng nate sumerep wali saking Wahabi. Ayo ta golek ana wis. Iki najan Wahabi dadi wali. Ayo golek ana. Mbah Hamid Pasuruan keramat para rawuh. Wahabi napa NU? NU sak pol-pole. Bahasan Mangli pengajian Jum'ah wong ewon-ewon diparingi dahar yo rantek-entek mentone dibeleh. Langge to? Keramat mboten ngoten niku. Niku NU napa Wahabi? Mbah Mangli niku lho. Yo NU sapol-pole. Baik Ahmad Dahar Watu Congol keramat. Pring apa jeneng? Napa? Gedung Pring. Gunung Pring. Niku Wahabi napa Ahlus Sunnah Jamaah? Ahlus Sunnah Jamaah. Mbah Khudori Ahlus Sunnah Jamaah. Mbah Maimun wali modern, zaman modern isih ana wali. Mana kewaliannya? Teng mriko makam Temak lale wis 4 tahun dibongkar toh. Belunge diguak. Tapi makam Mbah Maimun mboten sida diguak. Karena pas dibongkar mayite tasik utuh. Lah kuwi apa enggak keramat ngono kuwi. Wahabi napa NU? Mbah Maimun niku lho. Wahabi napa NU? NU sak pol-pol. Jadi konsep wali menurut mereka itu entah yang seperti apa kaum muslimin, ya. Karena mereka itu kalau berbicara tentang wali ya hampir 100% ceritanya tentang kesaktian, tentang keajaiban. Meskipun kisahnya itu kisah bohongan, kisahnya kisah gedabrus, tapi ya percaya. Kan banyak itu kisah wali yang gedabrus, ya, yang jaga tongkat di pinggir kali berbulan-bulan. Itu percaya, la ilaha illallah. Ada yang bisa merubah daun jadi uang. Dan rata-rata memang yang diceritakan oleh mereka itu adalah karomah orang-orang yang sudah meninggal. Karena kalau mereka cerita orang yang sudah meninggal, mereka aman posisinya. Tidak mungkin dimintai bukti. Kalaupun dimintai bukti ya tinggal jawab. Mereka dulu seperti itu karomahnya. Dulu karomahnya hebat-hebat, tapi dulu. Yang bisa menghilang, bisa terbang, bisa membelah diri, bisa menggandakan diri, ya. Kalau tadi bisa menggandakan kambing katanya. Kambingnya nggak habis-habis disembelih. Padahal setiap Jumat disembelih untuk ribuan orang. Tapi dulu ceritanya begitu. Ceritanya, katanya.
Kalau sekarang di zaman modern walinya siapa? Katanya Mbah Mun. Karomahnya apa? Mayatnya utuh di kuburan. Tapi katanya juga sumber beritanya dari video yang viral yang sumbernya tidak jelas juga. Konon katanya. Kalau yang dijelaskan di dalam hadis, yang pasti dijaga jasadnya, yang pasti utuh jasadnya, tidak dimakan bumi, itu hanya jasad para nabi. Kalau selain nabi, itu bisa jadi utuh, bisa jadi hancur. Dan apakah dengan jasadnya yang utuh kemudian dikatakan pasti wali? Pasti orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian yang tidak utuh dikatakan bukan wali, tidak dimuliakan oleh Allah. Malah itu adalah tanda orang yang tidak baik. Kan tidak seperti itu juga, ya. Jadi utuh dan tidaknya mayat itu bukan ukuran mutlak bahwa mayat itu adalah mayat orang yang mulia. Tetap dinilai bagaimana agamanya semasa hidup. Tapi memang begitulah mereka. Standarisasi mereka itu bahwa wali itu adalah orang yang punya karomah. Kalau orang yang nggak punya karomah, nggak wali. Itu namanya wali kejeduk. Ya. Orang yang nggak ada akal, itu disebut wali juga oleh mereka. Ya. Itu pun masih ada juga yang mengatakan punya karomah. Padahal yang katanya wali, yang katanya sakti-sakti, yang punya karomah, ya kuburannya dipalsukan saja nggak bisa protes. Wali apanya? Ya, kan banyak itu kuburan-kuburan wali palsu itu. Itu kan sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Malah pengikut wali yang membuat kuburan palsu. Pengikut wali tapi membuat kuburan palsu. Atau minimal tidak membiarkan lah. Sudah tahu ada kuburan palsu, tapi dibiarkan. Malah diziarahi terus, jamaahnya diajak ziarah. Iki piye? Wali opo iku? Wali opo? Dan kemudian kalau Wahabi, mereka katakan karena nggak ada yang sakti, nggak ada yang digadang punya karomah, kemudian dikatakan nggak punya wali. Banyak malahan ya. Kalau ditanya Wahabi walinya siapa? Ya banyak lah. Para sahabat Nabi itu wali semua. Kemudian siapapun yang mengikuti cara mereka di dalam beragama, mereka wali. Meskipun nggak terkenal, nggak punya karomah, nggak punya kesaktian. Dan berapa banyak sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, termasuk para imam madhab, imam ahli hadis, yang tidak punya karomah, yang tidak punya kesaktian. Coba, apa ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian diceritakan karomahnya yang sakti-sakti. Tidak ada. Bahkan ada di antara orang-orang soleh, namanya itu tidak dikenal di dunia, apalagi dikenal karomahnya. Namanya saja tidak dikenal kaum muslimin, tapi penduduk langit mengenal semuanya. Dan itu wali. Dan mereka semua itu wali. Orang-orang soleh semuanya wali. Bahkan semua orang yang beriman dan bertakwa, mereka itu semuanya wali. Mereka semuanya wali. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Kemudian di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka ini selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas, ya. Kalau Wahabi justru paling banyak walinya. Karena semua orang yang beriman dan bertakwa, mereka itu adalah wali Allah bagi Wahabi. Meskipun tidak sakti, tidak dimuliakan manusia, tidak digadang-gadang, tidak dikultuskan, ya, mereka itu wali. Karena Allah sendiri sudah mengatakan bahwasanya setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali-wali Allah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.